Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini majelis yang ke-12 dari pembahasan kita mengkaji Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan memasuki kaidah yang ke-31. Hukum asal suatu syarat adalah kemestian kecuali pada syarat yang batil. Kaidah yang ke-31 ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam dua bait syair. Kata beliau, wa kullu syartin lazimun lil aqidi fil bay'i wal nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fa baqilatun fa'lama. Kata beliau, setiap syarat adalah lazim, mesti, lil aqidi, bagi orang yang melakukan akad, fil bai' wal nikahi wal maqasidi. Apakah syarat itu pada al bai', jual beli, nikah, pada nikah, wal maqasid, atau dalam maqasid, dalam ibadah maupun selainnya. Illa syurutan halalat muharrama, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan. Au aksahu, atau kebalikannya, syarat yang mengharamkan apa yang dihalalkan. Fabatilatun fa'lama, kalau ada syarat seperti ini, maka itu adalah syarat yang batil, hendaknya diketahui. Baik, di sini penulis rahimahullah masuk mulai menjelaskan tentang pembagian syarat itu. Kalau terjadi akad antara dua orang lalu disyaratkan padanya syarat, maka beliau terangkan bahwa syarat itu menjadi lazim, menjadi mesti. Iya, syarat itu menjadi mesti. Kenapa menjadi mesti? Dalilnya karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun itu berada di atas syarat-syarat mereka. Nah, kecuali kalau syarat itu menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, nah, barulah syarat itu dianggap sebagai syarat yang batil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Setiap syarat tidak ada dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Dan juga Rasulullah bersabda, la yahillu syartun wa bai'. Tidak boleh ada syarat dan transaksi jual beli. Sebab ini syarat batil. Menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Iya. Jadi ini beberapa dalil tentang keabsahan kaidah yang disebut oleh penulis. Untuk memperjelas kaidah ini perlu diketahui dua hal. Yang pertama, mana para ucapan ulama fikih syarat sesuatu dan syarat pada sesuatu. Bedanya antara dua hal. Saya ulangi bahasanya, syarat sesuatu dan syarat pada sesuatu. Ya, sebab di sini penulis yang dia inginkan apa? Syarat sesuatu atau syarat pada sesuatu. Yang kedua yang beliau inginkan, syarat pada sesuatu. Jelas ya? Baik, saya bedakan dulu supaya menjadi jelas. Akad itu memiliki syarat.
Ada syarat akad namanya, dan ada syarat di dalam akad. Akad beraneka ragam, ada akad nikah, akad jual beli, ya, dan selainnya. Itu akad. Jadi kalau dikatakan syarat pada akad, syarat jual beli, syarat nikah, itu beda dengan kalau dikatakan syarat pada akad, syarat pada jual beli, syarat pada nikah. Saya beri contoh di bab jual beli misalnya supaya jelas. Syarat jual beli harus saling ridha antara kedua belah pihak, si penjual dan si pembeli. Ini syarat apa? Jual beli. Contoh syarat dalam jual beli. Saya berkata kepada penjual beras, saya beli beras ini 25 kilo, tapi dengan syarat diantar ke rumah saya. Jadi akad jual beli sudah terjadi. Saya membeli beras, tapi saya syaratkan pada akad bahwa beras diantar ke mana? Ke rumah. Ya, sekarang bisa dibedakan? Ya. Baik, untuk memperjelas, membedakan syarat akad dan syarat pada akad, kita bedakan dari 4 sisi. Baik, sisi yang pertama, kalau syarat akad itu, ketentuan syaratnya datang dari syariat. Allah dan Rasulnya menjelaskan. Syarat jual beli ada 7. Dari mana syarat jual beli ini? Siapa yang tetapkan? Allah dan Rasulnya menetapkan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Dalam Al-Quran Allah firman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta antara sama kalian dengan cara yang batil. Iya. Kecuali kalau saling ridha antara sama kalian. Maka menunjukkan bahwa di dalam akad itu disyariatkan harus saling ridha. Maka pensyaratan saling ridha, siapa yang mensyaratkan? Allah yang menerangkan di dalam Al-Quran. Beda kalau syarat di dalam akad. Syarat di dalam akad itu yang mensyaratkan salah satu dari keduanya, penjual atau si pembeli yang mensyaratkan. Saya tadi beri contoh beli beras ya, yang mensyaratkan siapa? Saya. Iya. Dan kalau si penjual berkata tidak apa-apa berasnya dibeli, tapi dengan syarat cash, ya boleh saja. Jelas ya? Baik. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau syarat akad itu tidak boleh gugur, tidak boleh gugur. Kapan gugur? Batal akadnya. Iya. Berbeda dengan syarat pada akad. Boleh saja gugur, tidak ada masalah. Saya tadi kalau tidak syaratkan misalnya tidak diantar ke rumah, atau si penjual berkata, sudah saya hanya mau menjual di sini saja, saya tidak ada urusan masalah antar mengantar. Kan boleh digugurkan. Iya. Tapi kalau syarat pada akad tidak bisa digugurkan. Jelas ya? Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, syarat akad. Iya. Syarat akad, kapan gugur batal akadnya. Tapi kalau syarat pada akad, kalau dia gugur, akad tetap syah, tapi tidak batal. Hanya saja ada hak fasakh bagi orang yang mensyaratkan. Misalnya seorang perempuan mensyaratkan kepada calon suaminya, saya boleh dinikahi, tapi dengan syarat, iya, saya jangan dibawa pergi dari kota saya. Dia mau tinggal di kotanya saya. Itu syarat ya. Akad nikah syah. Tapi dia syaratkan, iya, bahwa si istri kalau sudah dinikahi tidak boleh dibawa keluar dari apa? Kotanya. Dia mau di kotanya. Ada maslahat bagi dia, ingin dekat orang tuanya misalnya, atau yang semisal dengan itu. Iya. Ini syarat pada akad. Andai kata suami misalnya tidak memenuhi syarat, istrinya dibawa pergi, ya, maka hukum nikah tetap berjalan. Hanya saja si perempuan dia boleh menuntut untuk pisah, karena si suami tidak memenuhi apa?
tidak memenuhi syarat. Jelas ya? Ya. Beda kalau misalnya menikah tidak ada wali. Wah, ini sudah batal nikahnya. Sebab syarat nikahnya yang apa? Yang hilang. Syarat nikahnya yang hilang. Jadi ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat. Ya. Kalau syarat akad itu hanya terbagi satu saja, tidak ada pembagiannya. Dia syarat harus terpenuhi. Adapun syarat pada akad ini terbagi dua. Ada syarat yang sahih, benar. Ada syarat yang tidak benar. Ada syarat yang tidak benar. Ya. Seperti misalnya syarat seorang menjual barang. Dia syaratkan, ya, ini rumah saya jual kepada kamu dengan syarat kalau kamu jual lagi, kamu jual kepada saya. Ini syarat pada akad. Tapi ini syarat batil, tidak boleh. Jelas ya? Bertentangan dengan akad. Ya, sebab orang yang menjual, kalau sudah dijual, barang itu milik si pembeli. Ya. Dia mau jual, dia mau tidak jual, dia jual kepada si pemilik pertama, dia jual kepada orang lain, dia hadiahkan, dia hibahkan, itu hak si pemilik. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka begitu dia syaratkan harus dijual kembali kepada pemilik pertama, ini syarat yang batil. Jelas ya? Jadi perbedaan yang keempat ini, yang terbagi dua menjadi syah dan batil itu hanya syarat pada akad. Adapun syarat akad itu hanya satu saja, harus terpenuhi. Jadi ini 4 perbedaan. Dengan 4 perbedaan ini insyaallah taala kita akan mudah memahami hal yang kedua. Hal yang kedua di sini penulis menjelaskan satu bentuk dari syarat yang sifatnya lazim atau satu bentuk dari akad yang sifatnya lazim. Karena akad itu banyak pembagiannya ya di dalam pembagian fikih. Para ulama kalau membagi akad itu banyak bentuk pembagian. Ada akad, misalnya membagi akad, pembagian pertama, akad dibagi dua. Ada akad dalam harta dan ada akad dalam selain harta. Pembagian yang kedua, ada akad yang menerima khiyar, ada akad yang tidak menerima khiyar. Pembagian yang ketiga, ada akad yang harus langsung dipegang, ada yang tidak mesti langsung dipegang. Pembagian yang keempat, akad terbagi dua, ada akad muawadhah, ada akad tabarru'. Ya. Pembagian yang kelima, ada akad sementara, ada akad terus menerus. Pembagian keenam, ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh di sini. Ada akad lazim dan ada akad jaiz. Ada yang lazim dan jaiz. Untuk memahami istilah lazim dan jaiz ini, ya, perlu diketahui bahwa akad lazim itu adalah akad yang mesti berlaku, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan ridha salah satu dari dua orang yang melakukan akad. Harus ridha salah satu dari dua orang yang melakukan apa? Akad. Ini yang ingin diterangkan di sini oleh Syekh. Ya, kalau misalnya ada yang mensyaratkan pada jual beli, akad ini sifatnya lazim, tidak boleh dibatalkan kecuali kalau ada yang saling ridha antara keduanya. Jelas ya? Seorang perempuan mensyaratkan, saya boleh dinikahi, tapi dengan syarat saya tidak boleh ta'addud. Boleh atau tidak syaratnya ini? Ya, silang pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu syarat batil, ya. Dari mengatakan itu syarat boleh, sebab padanya ada kemaslahatan bagi perempuan. Ya, anggaplah itu syarat boleh. Ya, kita tidak usah terlalu keras ya. Baik. Anggap itu syarat yang boleh. Nah, jadi kalau sudah dipenuhi bahwa nikah, dia dinikahi dengan syarat tidak boleh ta'addud, maka ini sifatnya lazim. Kapan suami nikah lagi, maka si istri berhak untuk minta pisah. Jelas ya? Dia berhak. Ya, dan kalau minta pisah, di sini suami tidak boleh meminta mahar lagi. Oh, kamu yang minta pisah berarti khulu. Enggak. Sebab ini dia membatalkan syarat. Dia membatalkan apa? Syarat. Mahar semuanya sudah dianggap hilang. Nah, ini ketentuan dari maksud kaidah yang disebut oleh Syekh di sini. Jadi setiap syarat, kalau ada syarat pada akad, ingat dia syarat pada akad. Pada jual beli, pada nikah, pada maqasid, ada syarat itu bersifat lazim bagi orang yang melakukan akad. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, yang ini diterangkan oleh Syekh bahwa syarat terbagi dua.
Ada syarat yang batil, ada syarat yang syah. Syarat yang batil itu ukurannya, kalau syarat itu menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang apa? Halal. Iya, baik, secara itu pembagian secara global ya. Kalau kita rinci, mungkin kita bisa bagi bahwa bentuk akad itu terbagi menjadi 6. Iya. Ada 4 yang benar, ada 2 yang batil, yang rusak. Yang pertama adalah syarat yang benar ya, kita mulai 4 yang benar dulu. Syarat yang merupakan konsekuensi dari akad. Iya, misalnya si penjual mensyaratkan, ya, kamu boleh membeli mobil ini, rumah ini, tapi dengan syarat harus cash. Ya, ini tidak ada masalah, sebab ini syarat dari konsekuensi apa? Akad. Atau dia berkata, si pembeli berkata, saya beli rumah ini, tapi dengan syarat saya langsung tinggali. Iya, saya tidak mau menunggu 2 pekan, 1 bulan, tidak. Tapi dengan syarat langsung saya tinggali. Ini tidak ada masalah, sebab ini syarat dari konsekuensi apa? Akad, sehingga murni masuk ke dalam kepemilikannya. Iya. Yang kedua ada syarat dari maslahat akad. Ini juga syarat benar. Misalnya dia mensyaratkan, saya beli rumah ini tapi dengan syarat 3 kali bayar. Iya. Ini dari maslahat akad namanya. Ada maslahatnya. Ada maslahat mungkin bagi si pembeli supaya ada waktu luangnya, ada maslahat bagi si penjual, mungkin dia perlu duit segera. Ya. Karena yang diberi sebagian akhirnya harganya agak lebih tinggi. Dia berikan. Kalau di cash mungkin karena dia perlu segera, mungkin harganya akan lebih murah. Jadi ada kemaslahatan. Jelas ya? Dan yang seperti ini tidak ada masalah. Yang ketiga dari akad yang boleh, ya, adalah syarat yang merupakan maslahat dari salah seorang dari keduanya. Maslahat salah seorang dari keduanya. Kalau misalnya seorang berkata, saya beli mobil ini, ya, atau seorang berkata, mobil ini saya jual kepada kamu, tapi dengan syarat saya pakai dulu selama sepekan. Setelah itu baru kamu terima barangnya. Ya, maka ini syarat maslahat untuk si penjual. Apakah ini boleh atau tidak? Ini silang pendapat di kalangan ulama. Dan benarnya boleh karena Nabi SAW beliau membeli untanya Jabir, dan Jabir mensyaratkan bahwa unta ini dijual kepada Nabi dengan syarat dia pakai sampai ke kota Madinah. Dia pakai sampai ke kota Madinah. Baik. Kemudian yang keempat, iya, syarat yang sifatnya ta'liq. Misalnya dia berkata, saya jual rumah ini kalau si Muhammad setuju. Maksudnya Muhammad saudaranya setuju. Ya, karena Muhammad belum hadir. Tidak apa-apa saya jual 100 juta, tapi saudara saya si Muhammad setuju. Nah, kalau si Muhammad ternyata datang dan dia setuju, maka akad sudah syah. Kalau Muhammad tidak setuju, maka tidak syah. Jadi syarat di sini boleh saja, ya, ditalik dalam hal yang seperti ini. Ya, 4 hal ini semuanya masuk di dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun di atas syarat mereka. Baik, syarat yang kelima, ya, yang kelima dan keenam ini 2 syarat yang tidak boleh rusak syarat ini. Kalau disyaratkan di dalamnya akad, pada akad. Iya. Contoh, saya jual rumah ini 100 juta kepada kamu. Tapi dengan syarat kamu jual mobilmu kepada saya 50 juta. Nah, ini akad di dalam akad namanya. Jelas ya? Dan ini tidak diperbolehkan. Itulah ucapan Nabi, la yahillu bai'un wa salam. Tidak boleh seorang itu tidak halal ada transaksi jual beli disertai dengan pinjaman, bersama pinjaman. Jadi dia sudah meminjam, jual beli lagi. Iya.
Dan ini tidak diperbolehkan. Tadi ada yang bertanya tentang kebun emas ya. Kebun emas ini juga masuk di dalam hal itu. Jadi sudah jual beli, ya. Pertama meminjam dulu, dia gadekan, dia pinjamkan duit. Setelah itu beli lagi emas. Jadi dua hal dia gabungkan. Dan ini masuk di dalam akad yang dilarang. Baik. Kemudian yang keenam, ya, dari hal yang membatalkan akad, apabila dia mensyaratkan hal yang menyelisihi akad. Hal yang menyelisihi akad. Misalnya dia berkata, ini mobil saya jual kepada kamu, tapi ya, saya tidak mau serahkan kepada kamu, saya mau pakai saja. Ya. Ini tentunya menyelisih akad, sebab akad jual beli itu kepemilikan bagi siapa yang membelinya. Jadi kalau disyaratkan tetap saya pakai, ini bertentangan dengan apa? Dengan akad. Nah, baik, selesai sudah ya pembahasan tentang syarat ini. Dan ini masalah banyak cabang-cabangnya. Saya kira contoh-contoh yang saya berikan insyaallah taala sudah jelas. Kemudian penulis masuk menjelaskan kaidah yang ke-32. Dipersyariatkan mengundi pada hal yang tidak jelas. Ya, kata beliau, tusta'malul qur'atu indal mubahami minal huquqi awlad at-tazahumi. Kata beliau, boleh menggunakan undian, mengundi indal mubahami, kalau ada yang tidak jelas, minal huquq, dari hak-hak. Ada hak yang tidak jelas, siapa yang berhak mendapatkannya. Awlad at-tazahumi, atau ada tazahum, berdesakan, semuanya ingin mendapatkan. Iya. Di sini penulis menjelaskan kaidah tentang disyariatkan mengundi pada hal yang tidak jelas. Jadi ada dua perkara. Syariat mengundi, kemudian yang kedua beliau terangkan kapan undian itu dibolehkan. Iya. Adapun tentang syariat mengundi, jadi adalah hal yang pembolehannya ada di dalam Al-Quran. Iya. Dimaklumi bahwa di syariat orang-orang sebelum kita disebut di dalam Al-Quran, tidak ada yang menghapusnya. Menunjukkan bahwa itu adalah syariat kita juga. Nabi Yunus alaihi salam dilempar ke laut, dimakan oleh ikan. Itu karena fasahabat. Ya, dia melakukan musahamah, diundi. Jadi perahu ini mau tenggelam, harus ada yang dibuang dari orang di atas perahu. Ya, ternyata yang kena undian adalah siapa? Nabi Yunus. Maka beliau yang dilempar ke laut. Ya, demikian pula Maryam ketika akan diasuh, maka mereka memperebutkan siapa yang mengasuhnya. Maka mereka pun melempar pena-penanya di dalam ayat di surah Al-Baqarah ya, atau afwan di surah Al-Imran. Ya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Agar supaya ya, tampak dari undian itu siapa yang berhak mengasuh Maryam. Dan di dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Muttafaqun alaih, dari hadis Aisyah. Nabi kalau hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya, itu yang ikut bersama Nabi. Baik. Jadi ini dalil tentang syariat mengundi. Ya. Mengundi ini kapan? Pada dua hal disebut oleh Syekh. Indal mubahami minal huquq. Apabila ada hak yang mubaham. Iya. Ada hak yang mubaham. Hak yang tidak jelas. Misalnya seorang berkata, saya membebaskan budakku. Iya. Dia sebut satu orang budak. Tapi tidak jelas budak yang mana. Dia hanya berkata a'tabtu abdan li. Jadi lafaz apa? Satu budak. Iya. Jelas ya? Dia bebaskan. Dia ternyata punya 10 budak. Yang mana yang dibebaskan? Maka dari 10 ini diundi. Siapa yang apa? Berhak dibebaskan. Baik. Nah ini dari hikmah syariat ya. Diberikan kebolehan mengundi supaya ya berjalan
syariat itu sesuai dengan ketentuan. Ya. Syariat, dan ketika keluar undian dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Ya. Demikian pula kalau seorang suami berkata, saya talak seorang dari istriku. Ya. Dia punya 4 istri. Ya. Siapa yang ditalak? Maka diundi salah satu dari keempatnya. Nah, ini contoh ya. Baik, jadi ini keadaan yang pertama, ketika ada hak yang mubham. Di keadaan yang kedua adalah ketika terjadi tazahum. Ya. Misalnya ada 2 orang sama-sama dia masuk ke masjid. Ada shaf yang kosong, shaf pertama. Ya. Sisa 1 orang. Begitu sampai ke depan sama-sama ke tempat yang kosong ini. Jadi dari sisi hak sama, memiliki hak untuk masuk. Siapa yang berhak? Ya, supaya tidak berkelahi, maka dia apa? Diundi. Siapa yang berhak? Dan itu yang disebut oleh Nabi ya, di dalam hadisnya, "Lo ya'lamun nas ma fi nida wa saffil awal, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu." Andai kata manusia mengetahui keutamaan shaf awal dan adan, dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dengan jalan berdesak-desakan atau dengan jalan diundi, maka mereka akan mengundi ya. Demikian pula kalau adan. Anggaplah di sebuah masjid muadzin tetapnya tidak hadir. Ya, jemaah masjid semuanya pengen adan. Sebab diketahui keutamaan apa? Keutamaan adan ya. Banyak keutamaannya. Dari menggugurkan dosa, keutamaan di hari kiamat dan selainnya. Ya. Tentunya kalau ada muadzin tetapnya, tidak ada yang boleh mendahului muadzin tetap. Sebab ini sudah wilayah namanya, dia punya wilayah kekuasaan, dia ditetapkan. Tapi muadzin tetapnya tidak ada. Ada 3 orang semuanya pengen ada. Siapa yang berhak? Ya. Pertama dilihat dulu syarat-syarat muadzin itu ya, ada syaratnya masalah suara dan seterusnya. Anggap semuanya sama, seimbang dalam syarat. Maka caranya adalah apa? Diundi siapa yang lebih berhak untuk ada. Baik. Ini maksud dari masalah diundi. Ya. Dan undian ini jangan dibuat dengan kata yang lebih umum. Ya. Bukan undian yang dimaksud adalah judi. Ya. Kamu bayar 5.000, kita undi. Siapa yang keluar namanya, dia dapat duit seluruhnya. Ya. Itu judi namanya. Bukan pula undian seperti sekarang yang ramai ini. Ya. Masuk belanja, ya. Harus kumpulkan voucher, setelah itu di apa namanya? Dimasukkan ke kotak undian. Ya, ini kalau dia sengaja belanja untuk dapat voucher itu, maka ini terhitung qimar. Sebab dhabit dari qimar, dia mengeluarkan duit untuk mengikuti sesuatu, mungkin dia rugi, mungkin dia apa? Mungkin dia beruntung. Ini sama yang sekarang yang sering dipromosikan SMS ya. Kirim SMS, ya hadiahnya Masya Allah. Hah? Tapi harus diketahui, kirim SMS ini bayar pulsa, walaupun dianggap pulsa dasar, anggaplah 100 rupiah, 300 rupiah, keluar biaya namanya. Maka keluar biaya untuk mengikuti undian, ini dihitung apa? Gimana? Ini tidak masuk di dalam pembahasan ini. Bagaimana undian dengan arisan? Iya, ini permasalahan banyak sudut dan cabangnya. Tapi pokoknya kalau arisan itu yang dia bayar sama dengan yang dia terima, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Ingat ya, saya di pembahasan kalau yang dia bayar sama dengan apa? Yang dia terima. Adapun kalau yang dia bayar lebih kurang dari yang dia terima, ya, atau yang dia bayar nanti dia terima lebih, itu sudah jelas terhitung apa? Terhitung dari riba. Iya. Tapi dia bayar, dia terima sama dengan apa yang dia bayar. Nah, 10 orang misalnya bersyirikat 1 juta. Setiap kali diundi, setiap orang dapat 10 juta. Apa hukum undian yang seperti ini? Arisan yang seperti ini 2 pendapat di kalangan ulama kita di masa ini. Yang paling masyhur melarangnya di masa ini adalah guru kami,
Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Berulang kali saya dengar dari beliau mengharamkan. Dan seingat saya Mufti Saudi Arabia sekarang juga tidak membolehkan. Dan di antara yang masyhur membolehkannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Bahkan beliau berkata bahwa Syekh bin Baz dulu berpendapat tidak boleh. Kemudian beliau meroja, terus beliau diskusi dengan Syekh bin Baz. Akhirnya Syekh bin Baz membolehkan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin berkata bahwa ini di antara cara yang paling bagus untuk menangani masalah ekonomi yang terdapat pada sejumlah manusia. Ya, secara umum bahwa pendapat yang membolehkan itu insyaallah taala ya kayaknya lebih kuat ya, dan lebih rahmat, lebih banyak maslahatnya untuk kondisi saat ini. Iya. Jadi kalau undian sifatnya seperti ini itu mungkin masuk ya, tapi bukan ini yang dibahas oleh Syekh ini. Iya. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Tentang masalah undian. Berikutnya kata beliau, wa in tasawal amalani jitama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Ini kaidah yang ke 33. Boleh menggabungkan dua amalan yang sejenis. Ini cabang dari kaidah apa? Kaidah pokoknya ini apa? Al-umur bimaqasidiha, yang diucapkan oleh Syekh dalam apa? Yang diterangkan oleh Syekh dalam ucapan beliau. Apa ucapan Syekh tentang al-umur bimaqasidiha? An-niyatu syartul lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Baik. Ya, sekarang ada dua amalan. Ya. Apakah boleh digabungkan? Seorang masuk masjid, ini sering ya? Dia masuk masjid. Ya. Sudah adzan subuh. Masuk masjid. Dia perlu tahiyatul masjid, dia perlu 2 rakaat sebelum subuh. Dan mungkin kalau dia baru wudu, dia perlu 2 rakaat setelah wudu. 3 salat sunnah. Apakah 3 salat sunnah itu bisa dia gabung? Ya. Dengan melaksanakan 2 rakaat saja. 2 rakaat dengan niat 3 salat sunnah. Syekh rahimahullah di sini menjelaskan bahwa boleh menggabung 2 amalan yang seimbang yang sama. Ya. Dengan melakukan salah satu dari keduanya saja. Dan ini dalam masalah menggabung 2 amalan, ini pembahasan dibahas oleh para ulama di banyak pembahasan, termasuk Ibnu Rajab membahasnya di Qawaid. Ya. Dan untuk menggabungkan 2 ibadah, bolehnya disyaratkan oleh para ulama 5 syarat pembolehannya. Dan 5 syarat ini kita gabungkan ya dengan syarat-syarat, sebab Ibnu Rajab menyebutkan 4 syarat. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di Qawaid beliau sebutkan 3. Kalau Suyuti dia sebutkan syarat-syarat yang lainnya. Tapi yang saya ingin simpulkan di sini hanya 5 syarat saja. Syarat yang pertama, hendaknya 2 ibadah yang digabungkan sejenis. Syarat yang pertama. 2 ibadah yang digabungkan apa? Sejenis. Jadi kalau ingin menggabungkan, sholat digabung sholat, mandi digabung mandi, tawaf digabung tawaf. Ya, ini namanya apa? Menggabungkan 2 amalan sejenis. Jadi harus sejenis. Jadi syarat pertama. Tidak boleh mandi dia gabung dengan apa? Tawaf misalnya. Ya. Dia mandi janabah dengan niat tawaf di mana? Di Ka'bah. Ya. Sebab ini 2 amalan tidak bisa digabungkan, tidak sejenis. Baik. Syarat yang kedua, ya, amalan yang bisa digabung ini kalau dia satu waktu, dilaksanakan satu waktu. Iya. Ya misalnya tawaf. Seorang yang belum tawaf ifadah di musim haji, boleh diakhirkan tawaf ifadah ya, hingga dia tawaf wada. Dia tawaf wada, dia niatkan sekaligus 1 kali tawaf, dia niatkan 2 tawaf ifadah sekaligus tawaf wada. Itu boleh saja. Kalau tawaf ifadahnya dia undur di akhir, begitu dia mau pulang, karena dia satu waktu sudah, maka tidak ada masalah digabungkan. Jelas ya? Tidak ada masalah digabungkan. Baik. Jadi ini syarat yang keberapa? Yang kedua, harus satu waktu.
Syarat yang ketiga, disyaratkan bahwa ibadah itu maksudnya sama. Maksudnya apa? Sama. Ya, dan ini diantara pokok syaratnya. Itu yang dibahasakan oleh penulis di sini, wa intasawa, seimbang. Iya. Sebab dia maksudnya sama. Bukan hal yang dimaksudkan pada datnya. Kalau hal dimaksudkan pada datnya, maka itu tidak bisa untuk digabungkan. Iya, tidak bisa untuk digabungkan. Baik. Contoh misalnya puasa, dia punya puasa puasa Senin Kamis, atau dia puasa Ramadan, dia niatkan Senin Kamis, boleh atau tidak? Dia Ramadan, saya kemarin Senin Kamis, berhubung ada Ramadan, hilang Senin Kamis saya. Jadi tiap kali Senin dan Kamis dia niatkan juga Senin apa? Kamis. Ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh, sebab puasa di Ramadan di sini maksud pada datnya, tidak bisa digabungkan. Jelas ya? Walaupun sejenis waktu, tapi karena maksudnya berbeda, maka tidak boleh digabungkan. Karena itu tidak boleh menggabungkan antara menyembelih kurban digabungkan dengan niat akikah. Kenapa? Sebab maksudnya berbeda. Kurban ibadah agung, ada maksud tertentu dalam syariat yang agung dalam kurban. Akikah maksudnya lain. Jadi dua maksud dari ibadah ini berbeda. Walaupun digabungkan, ternyata misalnya tanggal 7 kelahiran anaknya bertepatan dengan hari raya kurban, ya. Apakah boleh dia menyembelih satu ekor kambing dengan niat berkurban dan akikah? Jawabannya tidak boleh. Sebab ini dua ibadah maksudnya apa? Maksudnya berbeda. Baik. Syarat yang keempat, disyaratkan ibadah tersebut tidak ikut kepada selainnya. Ya. Kalau dia ikut kepada ibadah yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau dia ikut. Iya. Baik. Contoh misalnya, ya, dia sholat 4 rakaat duhur. Dengan niat itu juga sholat 4 rakaat rawatib setelahnya. Jawabannya tidak boleh, sebab rawatib itu dia ikut kepada apa? Kepada duhur. Iya. Maka dia tidak boleh digabungkan. Harus dikerjakan masing-masing. Syarat yang kelima, ya, dua ibadah yang digabungkan, tidak boleh salah satunya adalah qada. Salah satunya qada, tidak boleh. Ya, karena itu tidak boleh seorang puasa Ramadan, ya, pas masuk waktu Kamis dia niat puasa hari Kamis sekaligus mengganti puasa Ramadannya, tidak boleh. Ya, dia hanya boleh niat mengqada Ramadan saja. Jelas ya? Jadi ini 5 syarat disyaratkan oleh para ulama. Dalilnya di antaranya adalah hadits innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian di antara, ya, dalilnya adalah ketentuan-ketentuan umum, ya, yang telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah penggabungan ini. Iya. Baik. Jadi ini secara global kaidah yang keberapa ini? Kaidah yang ke-33. Baik, kita berpindah kepada kaidah yang ke-34. Ya, kata penulis rahimahullah, wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhu al-marhur wal musabbalu. Ya. Setiap yang sibuk tidak boleh disibukkan. Contohnya barang yang digadaikan dan barang yang diwakafkan. Ya. Hal yang sibuk tidak boleh disibukkan, itu kaidahnya ya. Jadi kalau hanya didengar kaidahnya, hal yang sibuk tidak boleh disibukkan. Ya mungkin akan pusing memahaminya. Ya. Tapi ini maksudnya, ya, suatu hal kalau dia sedang sibuk, ya, pada sesuatu tidak boleh dipakai untuk hal yang lain. Kayak contoh oleh Syekh ini. Contohnya barang yang digadaikan. Ya. Si A meminjam duit dari si B 1 juta. Si A berkata, ini saya pinjam duit kamu 1 juta, saya jamin dengan menggadaikan misalnya motor dia disimpan. Jelas ya? Maka motor ini jadi barang gadaian.
Begitu motor sudah menjadi barang gadaian, tidak boleh dia datang kepada si C, kamu ingin beli motor saya? Ya. Sebab ini barang sedang sibuk, sedang digadaikan. Karena dia sibuk, tidak boleh disibukkan untuk pekerjaan lain, untuk dijual. Nah, itu maksudnya. Jelas ya? Ini diberi contoh al-murhun yang digadaikan. Yang kedua al-mustabbalu. Al-mustabbal, ya itu nama lain dari wakaf. Ditasbil. Tasbil itu artinya dialirkan pahalanya. Karena wakaf seperti itu. Dia diwakafkan agar supaya manfaat dan kebaikannya dialirkan untuk orang-orang. Jadi sesuatu yang sudah diwakafkan tidak boleh lagi diberikan, tidak boleh lagi dijual, tidak boleh dihibahkan. Ya, kalau dia sudah wakaf. Ya. Maka ini diambil kaidah oleh para ulama bahwa al-masghul ya la yushaggal. Yang sibuk itu tidak boleh disibuk. Dan ini mempunyai beberapa cabang pembahasan. Contoh misalnya seorang yang sudah menyewakan rumahnya. Dia sewakan rumahnya kepada si A. Sudah dibayar ongkos sewanya selama setahun. Maka ini rumah sepanjang sudah disewakan, dia sedang sibuk. Tidak boleh datang orang ketiga ingin sewa, kemudian dia berkata, iya, saya sewakan. Sebab ini sudah apa? Sedang sibuk, tidak boleh disewakan lagi. Jelas ya? Jadi masuk di dalam sejumlah dari pembahasan fikih. Saya kira jelas ini kaidah. Kemudian kaidah yang ke 35. Orang yang melepaskan suatu tanggung jawab harta orang lain boleh rujuk bila telah meniatkan. Kata penulis rahimahullah taala, "Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba." Barang siapa yang menunaikan suatu kewajiban dari saudaranya, dia boleh rujuk kalau dia berniat untuk menuntut, meminta kembali. Iya. Baik. Ada seorang misalnya contoh, ada seorang suami, dia meninggalkan rumahnya, safar. Dia titip nafkah untuk anak dan istrinya. Ternyata suaminya ada halangan di jalan. Nafkah yang dia tinggal cukup hanya sepekan saja. Sudah lebih sepekan suaminya tidak balik. Ya, orang-orang di rumah tidak nafkah. Maka tetangga rumahnya ya memberikan nafkah kepada keluarga orang yang berhalangan ini. Selama sebulan belum bisa balik. Diberi nafkah sebulan. Tapi dengan niat kalau si tetangga ini pulang akan ditagih nafkah selama sebulan tersebut. Maka ini boleh. Boleh dia tunaikan kewajibannya, tapi nanti kalau dia balik, dia minta apa? Nafkah selama sebulan itu. Nah, ini maksud dari penulis. Dan tentunya hal ini adalah hal yang diperbolehkan, bahkan itu adalah bentuk dari apa? Berbuat baik. Ya, bentuk dari berbuat baik kepada tetangga. Hanya saja ini masalah perlu kita rinci lebih detail. Yang pertama bahwa ya, kewajiban-kewajiban itu beraneka ragam. Ada kewajiban yang tidak bisa diwakili. Ada kewajiban yang tidak bisa apa? Diwakili. Ya, seperti sholat misalnya. Ya, bisa diwakili sholat? Oh, saya mau istirahat, tolong sholatkan saya. Misalnya. Boleh atau tidak? Ya, jawabannya tentu nggak boleh kan? Sebab ini dari ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, ada ibadah yang bisa diwakilkan. Nah, ibadah yang bisa diwakilkan ini terbagi dua. Ada yang ibadah mahdhah, dia murni ibadah. Seperti haji, puasa. Ya. Seorang yang tidak bisa haji, boleh dia wakilkan orang lain berhaji? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Orang yang sudah meninggal tidak berpuasa, boleh dia wakilkan boleh orang lain mempuasakannya? Jawabannya boleh. Nah, seorang ayah misalnya dia punya kewajiban zakat, harus dia keluarkan. Yang membayarkan zakatnya adalah anaknya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi ini bolehnya kalau diizinkan. Harus ada apa? Harus ada izin. Ini kalau ibadahnya mahdhah, sebab dia ibadah mahdhah, harus ada izin. Ya kalau misalnya ayahnya punya kewajiban zakat 10 juta, anaknya bayarkan diam-diam 10 juta, maka itu tidak syah, kecuali kalau si ayah apa? Mengizinkan. Jelas ya? Baik, ini bentuk yang pertama dari yang boleh diwakilkan. Bentuk yang kedua dari yang boleh diwakilkan adalah hal-hal yang sifatnya bukan ibadah mahdhah.
Ya, mungkin dia ibadah, mungkin dia selain ibadah. Ada orang yang berhutang pada orang lain, dia bayarkan dulu hutangnya. Maka ketika dia bayarkan, ada dua kemungkinan. Mungkin dia ingin beribadah, saya sedekahkan. Dan mungkin juga saya bayarkan dulu, nanti saya tagih lagi bulan depan. Saya hitung sebagai hutang. Ya, jelas ya? Nah, kalau ini kondisinya seperti ini, nah, keadaannya dibagi menjadi tiga. Keadaan yang pertama, ya, kalau dia tunaikan untuk orang lain dan dia tidak berniat kembali, tidak berniat mengambil apa yang dia tunaikan itu. Misalnya ada orang yang berhutang, si A berhutang dari si B 10 juta. Ya. Nah, si A ini sulit menebusnya, kita gitu loh, dan si B kelihatannya sangat perlu. Datang si C berkata, iya ini saya bayarkan untuk si A 10 juta. Misalnya. Dan si C ketika membayar, dia niat bersedekah. Dia ingin mengambil kembali. Bagian seperti ini tidak boleh dia rujuk. Jelas ya? Sebab dia niatnya dari awal untuk apa? Bersedekah, tidak niat untuk minta kembali. Ini tidak boleh rujuk. Kalau dia rujuk dalam hal yang seperti ini, itu namanya dia mengambil kembali pemberiannya. Dan Nabi telah bersabda, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Seorang yang kembali mengambil pemberiannya, itu bagikan anjing yang kembali memakan muntahnya. Iya. Itu diharamkan ya. Keadaan yang kedua, ya. Keadaan yang kedua, dia menunaikan kewajiban tersebut, ya, dengan izin si pemilik, dengan izin orang tersebut, orang yang bersangkutan, ya. Maka yang seperti ini boleh dia kembali meminta menurut kesepakatan, ya. Misalnya si A memiliki hutang dari si B kepada si B. Si A minta tolong kepada si C. C tolong bayarkan hutang saya kepada apa? Si B. Maka si C pergi membayarkan. Yang seperti ini, ya, si C walaupun tidak berkata siapa namanya, minta kembali, tapi dia pasti boleh mengambil kembali uang 10 juta itu. Sebab dia sudah diizinkan untuk apa? Membayarnya. Nah, dan keadaan yang ketiga, ya, dia menunaikan hak tersebut, hak orang lain, ya, tanpa seizinnya, dan dia niat nanti akan rujuk kembali mengambilnya, ya, kembali mengambilnya. Itu tadi saya beri contoh ya, ya, keluarga yang ditinggal oleh suaminya, ya, dia sengaja, suaminya tidak mengizinkan, tidak ada izin, sebab suaminya nggak tahu di mana, ada halangan tidak bisa kembali. Diberi nafkah sebulan. Orang yang memberi nafkah sebulan ini niatnya adalah meminjamkan, nanti saya tagih kalau suaminya datang. Apakah boleh dia rujuk? Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Yang dipilih oleh Syekh di sini, ya, yang dipilih oleh Syekh di sini adalah bolehnya, adalah pembolehannya. Bahkan ini dari hal yang memang dibolehkan dan dari amalan yang salih. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah perbuatan baiknya. Iya. Baik, selesai sudah ya. Jadi ini kalimat orang yang melepas suatu tanggungan harta orang lain boleh rujuk bila telah meniatkan. Ini ada rincian-rinciannya. Sudah kita rinci, insyaallah taala itu jelas. Kemudian kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-36. Kata penulis rahimahullah, iya. Wal wazi'u at-tab'i 'anil isyani kal wazi'i asy-syar'i bila nukrani. Nah, suatu hal yang mencegah karena tabiat mencegahnya dari berbuat maksiat itu sama seperti hal yang mencegahnya secara syar'i bila nukrani, tanpa ada pengingkaran, maksudnya tanpa ada silang pendapat. Iya. Ini kaidah yang ke-36 kita bahasakan adalah sama. Baik hal yang diharamkan tidak didekati karena tabiat maupun syariat. Iya. Jadi seorang al-wazi' itu artinya hal yang menahan. Seorang tidak mendekati sesuatu, ada yang menahannya. Yang menahan seseorang tidak mendekati sesuatu itu dua hal. Kadang tabiatnya dan kadang syariat yang menahannya. Iya. Seorang tidak berzina. Yang menahannya apa? Syariat. Iya.
Kalau dikatakan tabiatnya menahan, tabiat manusia mengikuti hawa nafsu, itu asal tabiat manusia. Berarti yang menahannya adalah syariat. Tapi seorang tidak mau makan racun. Nah, yang menahannya apa? Ya, ada orang yang tabiatnya suka makan racun. Maka tabiat manusia menahan. Jelas ya? Menahan dalam hal ini. Jadi kalau sesuatu tertahan oleh tabiat, ada tabiat yang bisa menahan dari sesuatu, itu hukumnya sama dengan sesuatu yang tertahan karena ada syariat yang menahan. Ya, ini ucapan Syekh makna dari kaidah beliau. Ya mungkin ada yang bertanya, apa manfaat dari kaidah? Jawabannya, kaidah ini bisa dipakai pada dua hal. Yang pertama di dalam merojihkan, dalam menguatkan. Iya. Di dalam menguatkan. Iya. Andai kata misalnya terjadi silang pendapat di kalangan ulama akan sebuah perkara, ini dijatuhkan hukum atau tidak, maka dilihat kalau memang perkara tersebut secara tabiat orang senang melakukannya, maka dicenderungkan hukum syar'i padanya. Iya. Kalau secara misalnya tabiat dia tidak senang melakukannya, maka ini dicenderungkan padanya ya hukum yang memang layak bagi orang yang melanggar pada tabiat. Jelas ya? Ya, karena itu kalau kita lihat hukum-hukum hudud, ya, orang yang berzina, kalau dia sudah menikah berzina dirajam. Kalau dia berzina belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kenapa harus ada hukum keras begini? Sebab tabiatnya cenderung kepada perbuatan yang tidak baik ini. Tabiat tidak bisa menahan. Karena tabiat tidak bisa menahan, harus dikasih hukum tegas yang menahannya. Jelas ya? Hukum tegas yang menahannya. Iya. Baik. Karena itulah kalau misalnya di permasalahan wali perempuan. Wali perempuan itu disyaratkan dia wali yang adil. Sekarang ada walinya perempuan ini, tapi subhanallah walinya ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Iya. Mungkin walinya merokok misalnya, atau potong jenggot misalnya. Ya. Potong jenggot. Apakah dikatakan dia tidak berhak menjadi wali karena tidak adil melakukan kefasikan? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Dan di sini kita bisa lebih menguatkan bahwa wali yang seperti ini tidak ada masalah menjadi wali. Sebab tabiat ya seorang wali, ayah, paman, saudara, dia senang kebaikan untuk apa? Perempuan yang akan dia nikahkan. Ya, untuk keluarganya yang akan dia nikahkan ini. Tentunya dia suka kebaikan untuk keluarganya yang menikah, kan begitu? Ini secara tabiat. Karena itu tidak perlu dikasih hukum bahwa perwaliannya tidak syah. Nah, ini perhatikan ya cara mentarjih. Ya, manfaatnya. Manfaat yang lain untuk kaidah ini, kalau misalnya ya sekarang banyak perkembangan teknologi ya. Ya. Banyak perkembangan teknologi. Ya. Ada hal-hal yang kadang terjadi di internet, kasus-kasus penyebaran misalnya, ya, video dan seterusnya, ya, orang-orang yang mengguncing, menggibah, menjelekkan, ya, itu kalau di pengadilan Islam, di negara yang ditetapkan pengadilan, tidak ada yang bisa berbuat sebebas itu. Ini baru-baru ini di Saudi, ada orang yang berkicau di Twitter, dia mencela Nabi Muhammad. Sekarang di pengadilan, ya, dituntut hukuman mati, ya, dan mungkin dalam waktu dekat ini sebentar lagi dijatuhkan hukum mati, diproses. Jadi tidak sembarangan di pengadilan Islam, ya. Itulah kalau tidak ada hukum syar'i, bebas semuanya orang mau menginjak-injak, mau melempar, menuduh, ya. Jelas ya? Sekarang ini jangankan orang-orang awam, para penuntut ilmu saja sembarangan bicaranya. Si fulan korupsi, ya, menggelapkan dana umat. Ini kalimat-kalimat bukan sembarangan. Korupsi itu mencuri namanya.
menggelapkan, mengambil harta umum. Ya, ini hukum syar'i. Kalau ada orang yang berucap seperti ini negeri Islam, itu gampang saja, bawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Ya, sehingga tidak lancang orang berbicara. Jelas ya. Sekarang kalau misalnya ada yang berbicara di pengadilan syar'i, ya, maka jenis pelanggaran yang dia lakukan dilihat. Kalau hal yang memang ada hudud, ya, penahan syar'i yang dilakukan, hukum hudud yang dilakukan, berikan. Kalau memang dia sifatnya tabiat menahan, ya, tidak suka melakukannya, maka mungkin dikasih takzir. Nah, dalam menimbang takzirnya bagaimana, disinilah keadaan dilihat. Apakah yang menahannya bisa menahannya tabiat atau syariat? Ya. Kalau tertahan oleh tabiat mungkin hukum takzirnya sedikit saja. Kalau memang yang menahannya adalah syar'i, mungkin takzirnya harus lebih banyak agar supaya jerah. Jelas ya? Maka ini timbangan-timbangan. Ya, dan perhatikan ya bagaimana ahli fikih detail sekali dalam menimbang masalah-masalah sehingga menimbulkan kemaslahatan, menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Dan itulah ciri dari syariat kita. Ciri dari syariat Islam. Baik, selesai sudah 36 kaidah. Kemudian pembahasan yang terakhir, penulis menutup dengan 2 bait syair. Walhamdulillahi 'ala tamani. Segala puji hanya untuk Allah atas kesempurnaan, maksudnya sudah sempurna. Manzumah ini fil bad'i wal khitami wad dawami. Pada permulaannya, pada penutupannya, dan pada segala keadaan. Alhamdulillah. Pada segala keadaan. Iya. Tsumma salatu ma' salamin sya'i'i. Kemudian salawat dan salam yang terus bertebaran ala nabi wa sahbihi wa tabi'i, kepada nabi yaitu Nabi Muhammad, dan kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'i. Tabi'i itu adalah yang mengikuti para sahabat. Itu katakan tabi'i. Tapi disyaratkan dia harus tabi' bi ihsan, mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan baik. Iya. Baik, saya jawab dulu beberapa pertanyaan. Selesai sudah ya, alhamdulillah, mampunya. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan ini ya bisa menjadi dasar yang baik untuk kita semua di dalam memahami kaidah-kaidah fikih. Ini materi-materi dasar ya. Seorang penuntut ilmu itu pada setiap cabang ilmu agama, ya, dia hendaknya memiliki dasar-dasar pada setiap cabangnya. Nah, insyaallah taala kalau di setiap cabang ilmu agama dia memiliki dasar, pernah belajar, ya, maka wawasannya akan lebih luas cara memandangnya. Ya, dia akan semakin indah melihat syariat Islam itu. Dia akan semakin tenang di atas keimanan. Dan itulah manfaat dari menuntut ilmu. Dan saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin sekalian untuk selalu ya istiqamah di atas menuntut ilmu dan selalu mengingat pentingnya belajar dan menuntut ilmu itu. Ya, sambil kita selalu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan beramal dengan apa yang kita pelajari. Ya wallahu taala alam. Untuk sementara kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.